Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد معاشر المسلمين jamaah masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita hingga di pertemuan ini kita dapat bersua bersama bermajlis di tempat mulia setelah kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, di mana terus kemudian Allah beri kesempatan kepada kita hingga isya nanti untuk bersama-sama talabul ilmi melanjutkan kajian tentang fikih faraid, di mana di pertemuan malam ini insyaallah adalah kajian yang terakhir dari urutan kajian fikih faraid. Insyaallah malam ini kita nanti akan akhiri. Sudah beberapa tema tentunya, di mana di pertemuan terakhir lalu kita membahas tentang al-munasakhat. Dan di pertemuan ini kita akan membahas tentang at-takharuj, pelepasan hak warisan bagi ahli waris dalam Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, melimpahkan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita di jalan kebaikan, dalam jalan keselamatan, jalan Islam rahmatan lil alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah. At-takharuj adalah bab terakhir dalam urutan kajian fikih faraid yang kita laksanakan, di mana yang dimaksud dengan at-takharuj ini atau at-takharuj minat tarikah adalah pengunduran diri dan pelepasan hak dari sebagian ahli waris terhadap hak warisan yang harusnya ia dapatkan, tetapi ia mengundurkan diri dan tidak mau menerima, lalu mempersilahkan yang lain dari ahli waris untuk mengambil haknya. Ini di dalam syariat Islam diperbolehkan, sekalipun memang dasarnya bukan berasal dari Quran dan Sunnah. Tetapi karena juga pernah terjadi dan juga disebutkan oleh Syekh Ali atau Muhammad Ali As-Sabuni dalam kitab Al-Mawaris fi Syariatil Islamiyah, beliau mengatakan syariat Islam memperbolehkan apabila salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisannya, dan bagian itu bisa diberikan kepada ahli waris yang lain atau siapapun yang ia tunjuk untuk mendapatkan hak yang harusnya ia dapatkan.
bisa diberikan kepada yang lain yang bukan ahli waris dari mayit sekalipun untuk mengambil haknya, karena dia mengundurkan diri dan melepaskan haknya untuk orang lain. Dan umumnya melepaskan hak adalah kepada ahli waris yang lain. Tetapi diperbolehkan kiranya melepaskan hak itu kepada yang bukan ahli waris sekalipun, orang lain, tidak ada hubungan, mungkin teman dekatnya atau siapalah, mungkin dia mengundurkan diri dari mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah wafat, dan hak yang harusnya ia dapatkan dilimpahkan kepada siapapun yang ia tunjuk untuk menggantikan mendapatkannya. Masyaallah muslimin, jamaah Masjid Ad-Du'a yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dan pernah terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memutuskan terkait dengan seorang janda dari istri Abdurrahman bin Auf. Di ketika Abdurrahman bin Auf wafat, ada 4 istrinya, dan salah satunya sebelum Abdurrahman wafat, salah satu dari 4 istrinya yang bernama Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah diceraikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Tetapi ketika kemudian Abdurrahman bin Auf wafat, di mana istrinya yang sudah diceraikan tadi, di antaranya ada yang menyatakan masih dalam masa iddahnya, sekalipun para ulama juga ada yang berselisih pendapat, ada yang menyatakan bahwa sudah talak yang ketiga kali. Tetapi yang jelas dalam keputusan Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau memberikan keputusan karena Tamadir binti Al-Asbagh Al-Kalbiyah ini mengundurkan diri dari mendapatkan haknya yang seharusnya mendapatkan hak 1/8, dia beralih mengundurkan mendapatkan 1/4. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, pengunduran diri itu ada kalanya betul-betul melepaskan haknya penuh dan tidak mau mendapatkan sama sekali, menyerahkan penuh kepada ahli waris yang ada atau kepada siapa yang ditunjuk, atau dengan syarat saya tidak ambil hak warisan saya dari orang tua saya, syaratnya kalian ahli waris yang lain memberikan kepada saya sebagai ganti kompensasi saya tidak mengambil hak warisan saya. Ada kalanya demikian. Jadi minta diganti yang lain, kira-kira begitu. Maka dalam pengertiannya, at-takharruj ini adalah an yatasalah ba'dul warathah ala qadrin ma'lumin min at-tarikati aw ghairiha fi nadhiri an yatruka hissatahu fiha. Sebagian ahli waris mengadakan perjanjian dan pernyataan kesepakatan damai untuk tidak mengambil sebagian harta yang harusnya ia dapatkan dari warisan yang ditinggalkan, atau bukan dari warisan yang ditinggalkan. Sebagai kompensasinya dia bisa menghapuskan dan melepaskan hak warisan yang ia harusnya dapatkan. Di sini nanti ada beberapa kasus yang perlu kita cermati dan insya Allah lebih memperjelas tentang persoalan at-takharruj ini. At-takharruj ini atau pelepasan hak warisan dalam Islam sekali lagi diperbolehkan karena itu adalah keinginan seseorang. Boleh jadi niatannya adalah untuk membantu saudaranya yang mungkin miskin atau lebih fakir darinya. Dia sedangkan dia sudah layak secara finansial, boleh jadi tidak mengambil haknya, sedangkan ada adiknya yang mungkin kurang mampu lalu diberikan kepadanya. Maka di sini ada 2 bagian yang perlu kita cermati tentang at-takharruj ini. Pertama
an yatasalah ma'a kullil warathah. Mengadakan kesepakatan dengan seluruh ahli waris. Dia mengadakan pernyataan untuk mengundurkan diri dari mendapatkan haknya, di mana haknya yang harusnya ia dapatkan nanti dilepaskan kepada seluruh ahli waris. Yang kedua, nanti bagian